Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa kembali. Namun kali ini bukan dalam kajian tafsir. Kali ini insyaallah kita akan bersama-sama membaca secara tartil surat Maryam 1 sampai 15. Sesuai dengan namanya, surat ini di dalamnya ada mengisahkan tentang Siti Maryam, yakni seorang perempuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah yang luar biasa besar kepada beliau, yakni dengan diberikan seorang putra yang bernama Nabi Isa alaihissalam. Namun di balik berkah yang luar biasa itu, di balik karunia yang besar itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ujian yang luar biasa besar. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Siti Maryam itu mengandung Nabi Isa, akan tetapi Siti Maryam saat itu belum memiliki seorang suami. Tentu ini adalah suatu hal yang sangat berat bagi beliau. Karena beliau adalah orang yang terkenal sangat alim, sangat solihah. Lalu tiba-tiba hamil tanpa suami. Tentu ini beliau harus menanggung gunjingan yang luar biasa saat itu. Sungguh suatu ujian yang sangat berat. Namun alhamdulillah ternyata Siti Maryam dapat melalui itu semua dengan baik sekali. Namun di awal surat tidak membahas tentang Siti Maryam. Di awal surat didahului dengan membahas tentang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini adalah paman dari Siti Maryam, di mana karena Siti Maryam kecil itu sudah ditinggalkan oleh ayahnya, yakni Imran, maka Siti Maryam pun diasuh oleh pamannya, yakni Nabi Zakaria. Kan tapi Nabi Zakaria ini adalah seorang nabi yang dalam usianya yang sudah sepuh, yang sudah senja. Namun beliau belum juga dikaruniai seorang putra. Namun demikian itu tidak membuat beliau putus asa. Beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan karunia seorang putra. Lalu bagaimanakah kelanjutannya, apakah doa Nabi Zakaria diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Jawabannya adalah ada di surat Maryam 1 sampai 15. Untuk itu mari kita bersama-sama membaca surat Maryam 1 sampai 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا
قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عشيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا Shadaqallahul Azim. Ya pemirsa, demikian tadi surat Maryam ayat 1 sampai ke 15. Dari sini dapat kita ketahui bersama bahwa ternyata doa Nabi Zakaria alaihissalam diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan seorang putra yang bernama Nabi Yahya alaihissalam. Di mana Nabi Yahya ini sudah Allah angkat menjadi seorang rasul bahkan ketika usia beliau masih kanak-kanak. Sungguh suatu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini dapat kita ambil pelajaran yang sangat mahal sekali, bahwasanya hendaknya kita tidak pernah bosan dan tidak pernah putus asa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya apapun kebutuhan kita, apapun yang kita cita-citakan, hendaknya kita tidak lepas kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesuatu yang mungkin di mata manusia mustahil sekalipun, karena Allah itu adalah zat yang maha kuasa, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam hal ini ada satu hal yang cukup penting yang harus kita perhatikan dalam bab doa ini. Karena ada para ulama tasawuf mengatakan barang siapa yang berdoa karena kebutuhan, maka dia sama saja menuduh Allah Subhanahu wa taala tidak tahu kebutuhan dia hingga dia harus memohon. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah tahu semua kebutuhan manusia dan Allah memberikan kebutuhan manusia tanpa dimohon. Maka barang siapa yang memohon kepada Allah karena kebutuhan, maka dia sama saja menuduh Allah tidak tahu kebutuhan kita. Akan tetapi barang siapa yang tidak mau berdoa, dia adalah sesombong-sombongnya manusia karena dia merasa tidak butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tepat bagaimana? Yang tepat adalah kita bermohon, akan tapi bermohon kita betul-betul kita landasi tujuan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Ud'uni astajib lakum." Doalah kepadaku maka akan aku ijabahi. Dengan dasar itu maka hendaknya ketika kita mempunyai suatu kebutuhan,
Maka cukup jadikan kebutuhan itu suatu dorongan untuk mau berdoa pada Allah. Jika kita sudah duduk bersila, sudah hendak berdoa, maka kita tata niat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berdoa ini adalah untuk menjalankan perintah Allah, karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh saya ketika ada kebutuhan adalah disuruh untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berdoa ini adalah untuk menjalankan perintah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka insya Allah doa kita akan catat sebagai amal kita, amal yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin video kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.